Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Pernah kita bayangkan sepintas merasakan kenikmatan seperti, Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa terbangun dengan kondisi tubuh yang sehat. Alhamdulillah mata kita masih bisa melihat. Alhamdulillah hidung kita masih bisa bernafas sebagai mestinya. Dan seluruh organ tubuh kita lainnya pun masih bisa berfungsi dengan baik. Dan masih banyak lagi nikmat lainnya. Allah berfirman, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surah Ar-Rahman ayat 13. Ayat ini disebutkan berkali-kali untuk menegaskan bahwa kita jangan pernah mendustakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salah satu cara kita mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Allah berfirman, perumpamaan sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Seperti yang kita ketahui, sedekah termasuk amalan yang mulia, karena di dalamnya ada banyak kebaikan dan kebahagiaan yang akan didapat oleh orang-orang yang bersedekah. Lalu apa saja kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang bersedekah? Inilah 5 kebahagiaan yang dirasakan orang bersedekah, yaitu 1. Ia bersyukur karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dunia itu seharusnya dicari bukan dengan sikap tamak, namun dengan sikap qanaah, yaitu selalu merasa cukup terhadap apa yang Allah anugerahkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Hakim bin Hizam, "Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Barang siapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya tidak tamak dan tidak mengemis maka harta itu akan memberkahinya. Namun barang siapa yang mencarinya untuk keserakahan, maka harta itu tidak akan memberkahinya, seperti orang yang makan namun tidak kenyang." Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1472 dan Muslim nomor 1035. Tentunya orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima, karena pemberi berada di atas penerima, maka tangan dialah yang lebih tinggi. 2. Ia bersyukur karena tak mendapat kesusahan atau musibah seperti orang yang ia sedekahi. Ketika kita mampu membantu mengeluarkan kesusahan orang lain dengan bersedekah, maka itu sebenarnya akan membuka jalan pertolongan juga dari Allah jika mengalami kesulitan. Maka dari itu, orang yang bersedekah karena Allah, ia akan selalu ditolong dalam melewati masalah atau ujiannya, sehingga merasakan kemudahan dan kebahagiaan selalu. Orang yang bersedekah juga merasa masih beruntung, dan bersyukur atas kondisi yang selalu mendapatkan perlindungan Allah. Dan ia juga yakin, bahwa melalui sedekah dapat menolak bala dan meredam murkanya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbuatan kebaikan menahan kejadian buruk, dan sedekah yang tersembunyi memadamkan kemurkaan Rob, serta menyambung hubungan rahim menambah umur. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Mujam Al-Kabir nomor 8014. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim yang satu dan Muslim lainnya itu bersaudara, maka hendaklah tidak menzalimi, jangan biarkan saudaramu yang menzalimi dan dizalimi. Siapa yang selalu menolong saudaranya dalam hajatnya, maka Allah juga akan menolong hajatnya pula. Siapa yang menghilangkan kesulitan seorang Muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya dari berbagai kesulitan yang dihadapi pada hari kiamat. Siapa yang menutup aib seorang Muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 2442 dan Muslim nomor 2580. 3. Ia bersyukur karena diberi kenikmatan melebihi banyak orang lainnya. Manakah yang lebih nikmat, menerima sedekah atau memberi sedekah, menjadi mustahik atau muzaki? Sekilas pintas tentu saja menerima lebih nikmat daripada memberi, mendapatkan lebih enak daripada mengeluarkan. Dengan mendapatkan harta, kepemilikan kita bertambah. Sebaliknya dengan mengeluarkan harta, kepemilikan kita justru berkurang. Ini secara hitungan di atas kertas. Namun, pada faktanya, kondisi yang didapat justru sebaliknya. Orang yang memberi ternyata lebih bahagia daripada yang menerima. Orang yang bersedekah lebih happy daripada yang menerima sedekah. Faktanya, sedekah itu tidaklah mengurangi keberkahan dalam hartanya.
Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim nomor 2558. Makna hadis tersebut adalah akan dihilangkan berbagai dampak bahaya padanya. Kekurangan harta tersebut akan ditutup dengan keberkahannya. Ini bisa dirasakan secara inderawi dan kebiasaan. Bukan sekadar harta dan menyenangkan hati, sedekah pun dapat menyambungkan hubungan yang terputus, mengeratkan tali persaudaraan, mengikis permusuhan, melahirkan kasih sayang, dan bisa menyembuhkan aneka macam penyakit fisik dan psikologis. Orang yang bersedekah akan selalu tenang, tidak penuh rasa khawatir untuk masa depannya dan tidak bersedih dengan apa yang ia tinggalkan di masa silam. 4. Ia berbahagia karena memiliki harapan pahala yang besar dengan sedekahnya. Pahala bersedekah itu begitu besar karena pahalanya disandarkan pada Allah. Betapa besar kebahagiaan yang akan diperoleh orang yang bersedekah itu. Ia juga tidak bersedih hati. Allah berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-Nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 274. Dalam ayat lainnya juga disampaikan yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu, yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Quran Surah Al-Hadid ayat 7. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa, ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin, dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan ahli warisnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1419 dan Muslim nomor 1032. 5. Ia senang bisa bermanfaat dan menyenangkan orang lain. Rasa bahagia juga muncul, ketika kita dapat menyenangkan saudara sesama muslim yang membutuhkan, ditambah lagi dapat bermanfaat bagi masyarakat luas baik dengan sedekah harta, ilmu, maupun tenaga. Keutamaan orang yang beri kebahagiaan pada orang lain, dan mengangkat kesulitan dari orang lain, disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Selain itu disampaikan dalam hadis tentang sebaik-baiknya manusia, yaitu dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin itu adalah orang yang bisa menerima dan diterima orang lain, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima dan tidak bisa diterima orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mujam Al-Awsat nomor 5949. Semua kebahagiaan itu akan ia rasakan dan peroleh, ketika ia semata-mata ikhlas dalam sedekahnya. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan atas rezeki yang kita peroleh, dan dapat memanfaatkan sebaik mungkin untuk ibadah kepadanya. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.